Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kita akan melanjutkan regresi. Kalau sebelumnya kita menggunakan variabel moderating, sekarang kita akan menggunakan regresi dengan variabel mediator atau intervening, atau bisa disebut dengan analisis jalur atau path analysis. Analisis regresi dengan intervening variabel. Jadi variabel intervening itu merupakan variabel antara atau mediating. Nah, fungsinya adalah memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, menurut Baron dan Kenny 86, suatu variabel disebut mediator jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor atau independen dan variabel kriterion atau dependen. Nah, sebagai contoh, hubungan antara eduk dengan salary dimediasi oleh Saalbegin. Oke, perhatikan contoh ini. Judulnya adalah kita akan menganalisis hubungan antara eduk dengan salary yang dimediasi oleh Saalbegin. Nah, model analisis jalur atau path analysis. Nah, teman-teman lihat di sini dari judul tersebut dibentuklah model jalur atau path analysis ya. Nah, eduk terhadap salary ini secara langsung, kemudian eduk terhadap salary tidak langsung tapi melalui Saalbegin. Jadi P1 ini itu adalah eduk terhadap salary, yaitu pengaruh langsung. Nah, yang tidak langsung eduk terhadap salary melalui Saalbegin. Nah, di sini ada P2 dan P3. Jadi eduk terhadap Saalbegin, Saalbegin terhadap salary. Nah, dalam gambar di samping itu dapat dijelaskan bahwa eduk dapat berpengaruh secara langsung terhadap salary atau direct effect, tetapi juga dapat berpengaruh tidak langsung ke eduk, jadi ke eduk ke salary melalui Saalbegin sebagai mediator. Nah, logikanya ya, semakin tinggi eduk akan meningkatkan Saalbegin, dengan tingginya Saalbegin akan berpengaruh terhadap salary. Nah, pengaruh langsung eduk ke salary, jadi pengaruh langsung eduk ke salary ini P1 nya. Kemudian pengaruh tidak langsung eduk ke Saalbegin ke salary, jadi eduk ke Saalbegin ke salary ini P2 dikali P3. Nah, total pengaruh ini korelasi eduk ke salary, jadi P1 ditambah P2 dikali P3. Oke. Nah, mendeteksi pengaruh mediasi dengan menggunakan analisis jalur atau path analysis. Nah, untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur. Analisis jalur atau path analysis merupakan perluasan analisis regresi berganda. Atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel atau model kausal yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Nah, berikut adalah rumus untuk mencari error. Rumusnya masih ingat teman-temannya pada statistik 1 atau statistik 2 ya. E sama dengan akar 1 minus R square atau R kuadrat. Nah, koefisien jalur adalah standarisasi koefisien regresi. Nah, koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Nah, persamaan tersebut yaitu ini persamaan pertama, Saalbegin sama dengan alpha plus P2 eduk plus E1. Kemudian persamaan kedua, salary sama dengan alpha plus P1 eduk plus P3 Saalbegin plus E2. Nah,
Kemudian dianalisis menggunakan regresi linear dengan dua persamaan di atas. Jadi langsung kita praktekkan. Nah, kita buka SPSS-nya, lalu kita masukkan datanya, file, open data. Ini masih menggunakan variabel, menggunakan data employee ya. Nanti employee, nah mana employee, oh ini employee, oke, employee siap, kita oke. Ini saya close, ini saya besarkan. Oke, data sudah ready. Nah, kita akan menguji dengan persamaan pertama terlebih dahulu, yaitu analyze regresi linear. Nah, pada dependent itu isikan salary. Nah, kemudian pada independent isikan eduk. Lalu kita klik OK. Sudah keluar hasilnya untuk persamaan 1 ya. Lalu kita lakukan persamaan kedua, yaitu analyze regresi linear. Nah, ini saya reset. Oke. Pada dependent isikan salary. Nah, pada independent isikan eduk, kemudian tambah lagi Salbegin ya. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah keluar hasilnya, output SPSS yang barusan kita kerjakan ya. Nah, ini persamaan untuk persamaan satu model summary-nya di model summary atau nilai R square-nya 0,792 untuk itu tadi persamaan 2 ya. Nah, ini untuk persamaan 1 pada model summary nilai R square-nya 0,436. Oke, sekarang kita breakdown satu persatu, kita jelaskan satu persatu, kita analisis. Nah, ini persamaan. Oke, dari output SPSS yang sudah dianalisis ini memberikan nilai unstandardized beta eduk pada persamaan 1 sebesar 1727,528 dan signifikan pada 0,000. Nah, yang berarti eduk mempengaruhi Salbegin. Nah, nilai koefisien unstandardized beta sebesar 1727,528. Ini merupakan nilai PET atau jalur PET P2. Nah, pada output regresi 2, nilai unstandardized beta eduk sebesar 1020,390 dan Salbegin 1,673. Nah, semuanya signifikan. Nah, nilai koefisien unstandardized beta sebesar 1020,390 merupakan nilai PET jalur atau PET atau P1 ya. Dan nilai unstandardized beta Salbegin 1,673 merupakan nilai jalur PET 3. Nah, sekarang kita mencari standard errornya. Nah, besarnya nilai E1 sama dengan akar 1 minus 0,401. Jadi ketemu 0,774. Sedangkan untuk error 2 sama dengan akar 1 minus 0,792 sama dengan 0,456. Nah, kemudian perhatikan pada gambar ini sudah kita masukkan ya pada model analisis jalur. Nah, untuk P1 nya tadi ya
P1 itu nilainya 0,771, ada bintangnya berarti dia signifikan. Kemudian P2 nya nilainya 0,633, ada bintang juga signifikan. Kemudian P3 nya 0,172. Nah, untuk error 1 0,774, kemudian error 2 0,456. Oke, sekarang kita interpretasikan. Nah, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa eduk dapat berpengaruh langsung ke salary dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari eduk ke salbegin sebagai variabel intervening lalu ke salary. Nah, kemudian besarnya pengaruh langsung adalah 0,771 atau standarisasi, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah 0,633 dikali 0,172, jadi sama dengan 0,1088, atau total pengaruh eduk ke salary sama dengan 0,771 plus 0,633 dikali 0,172, maka ketemu hasilnya adalah 0,8798. Nah, pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien P1 dikali P3 sebesar 0,1088. Nah, signifikan atau tidak diuji dengan Sobel test sebagai berikut. Hitung standarisasi error dari koefisien indirect effect SP2P3. SP2P3 sama dengan akar P3 kuadrat SP2 kuadrat plus P2 kuadrat SP3 kuadrat plus SP2 kuadrat SP3 kuadrat. SP2 P3 sama dengan akar 1,673 kuadrat 97,197 kuadrat plus 1727,528 kuadrat 0,59 kuadrat plus 97,197 kuadrat 0,059 kuadrat. Nah, SP2P3 sama dengan akar 2644,2010 plus 10388,5327 plus 328859, maka ketemu hasilnya adalah 191,990. Nah, berdasarkan hasil SP2P3 kita dapat menghitung nilai statistik pengaruh mediasi dengan rumus P2 P3 dibagi SP2 P3 sama dengan 2890,154 dibagi 191,9990, maka ketemu hasilnya 15,0529. Nah, oleh karena T hitung sama dengan 15,0529 lebih dari T tabel dengan tingkat signifikasinya 0,05 yaitu sebesar 1,96. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,1088 signifikan, yang berarti ada mediasi. Nah, itu penjelasan dari variabel mode rating. Nah, alternatif lainnya dapat digunakan untuk mendeteksi mediasi dengan cara uji Sobel test ya, dan bootstrapping. Nah, ini contoh gambar analisis jalur yang lebih kompleks ya. Di situ ada variabel X, statis, autonom, dan income. Nah, jika dibuat persamaan dari gambar ini, maka
autonom ini B1XE. Jadi autonom, kemudian variabel dependennya adalah autonom, dipengaruhi oleh X ya. Kemudian yang kedua, persamaan kedua, satisfaction, satis ya, singkat satis. Satis ini dipengaruhi oleh X, kemudian autonom, kemudian income. Dan income ini untuk yang persamaan ketiga, income dipengaruhi oleh X, kemudian autonom. Jadi kalau kita analisis dengan SPSS, maka kita lakukan dengan 3 persamaan atau 3 uji 3 kali. Oke, teman-teman semuanya, itu materi pada kali ini, yaitu menggunakan variabel intervening. Semangat terus mahasiswa semuanya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.